Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, semuanya udah masuk di Zoom meeting ya. Oke. Ampun. Oke. Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana? Suara Bapak bisa terdengar dengan jelas ya? Jelas. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, tolong salah satu memimpin doa. Siapa ya? Mas Haji, coba memimpin doa ya Mas Haji. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih Mas Haji. Ya, terima kasih Mas Haji dan semua murid-murid Bapak. Sebelum kita masuk ke materi, tak lupa Bapak ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya dengan cara menjaga 3M. Yang pertama adalah menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Oke? Baik, Pak. Oke, anak-anak sebelum kita lanjut, Bapak akan mengirimkan dulu link untuk absen. Nah, ini di room meeting Bapak sudah kirimkan link absen. Nanti silahkan anak-anak masuk ke Google Form untuk melakukan absensi, oke? Baik, Pak. Oke, Bapak akan memberikan waktu 5 menit untuk absensi ya. Ya, sebentar. Ya, pre-memory. Oke, anak-anak kelas 6. Kemarin kan kita sudah belajar tentang subtema bumi dan musim. Dan sebelumnya lagi kita juga sudah belajar tentang perbedaan waktu. Hari ini kita akan belajar tentang, ayo siapa yang tahu, ada nggak? Ada yang tahu nggak? Tadi malam udah baca bukunya belum? Mbak Anna tahu nggak? Hari ini kita akan belajar apa? Oh, tahu Pak, belum dibaca. Belum dibaca ya? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang bulan, bumi, dan matahari. Materinya nanti terkait dengan apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Planet. Tata surya. Bukan, terlalu luas. Nanti materi kita adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengetahui dulu semangatnya anak-anak. Yuk, sekarang mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar bersama-sama, pre-memory. Oke. Tadi kan Bapak sudah singgung, kalau hari ini kita akan belajar tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Bapak mau tanya dulu sama anak-anak, ada yang tahu nggak gerhana itu apa? Gelap, Pak. Gimana Mas Haji? Gelap. Gelap, ya boleh. Karena biasanya lebih gelap kalau gerhana matahari. Terus, anak-anak sudah pernah melihat gerhana atau enggak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Nah, kalian sudah pernah melihat gerhana? Sudah. Pas kapan itu? Gerhana matahari atau gerhana bulan? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, berarti murid-murid Bapak sudah punya banyak pengalaman ya terkait gerhana. Jadi sudah tahu dong apa itu gerhana matahari, apa itu gerhana bulan? Salah satu fenomena alam, Pak. Ya, bagus. Bentar ya, Bapak akan share screen dulu. Bapak akan menunjukkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Bentar. Gimana? Apakah PowerPoint yang Bapak tampilkan sudah bisa dilihat? Sudah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang gerhana bulan dan gerhana matahari.
Nah, tadi kan Bapak sudah tanya, kalian udah pernah melihat gerhana kan? Udah. Oke. Nah, ini adalah definisi dan pengertian dari gerhana matahari. Ayo coba Mbak Anggita, coba dibaca ini. Bacaan di atas ini coba dibaca, bisa nggak? Bisa, Pak. Gerhana Silakan. matahari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Hal tersebut menyebabkan cahaya matahari yang mengarah ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, bagus. Tadi kan sudah dibacakan oleh Mbak Anggit bahwa gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Nah, penampakannya kurang lebihnya seperti ini anak-anak. Sudah Bapak carikan ilustrasinya ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Bisa dilihat ya ini ya gambarnya ya. Pada kursor yang Bapak tunjukkan ini. Iya, Ini Pak. adalah fenomena gerhana matahari. Ini apa coba Mbak Ayu Atika, ini bacanya apa? Yang pada kursor ini. Lihatin enggak kursornya? Kelihatan. Ini bacanya apa? Umbra. Nah, ada yang tahu nggak umbra ini apa? Nggak tahu, Pak. Nah, Belum. umbra nanti akan dari gambar ini, anak-anak nanti silahkan analisis apa yang terjadi pada fenomena ini yang terjadi pada umbra maupun penumbra ini dan efeknya di bumi ini. Di kursor yang Bapak tunjukkan ini. Nanti kita akan cari jawabannya dan kita simpulkan bersama-sama, oke? Oke. Berikutnya Bapak punya video tentang gerhana matahari, silahkan disimak ya anak-anak. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Gimana? Suara videonya bisa terdengar nggak tadi, Mbak? Enggak. Tidak, Pak. Sebentar ya. Bisa terdengar atau enggak? Putus-putus. Gimana, Nana? Bisa didengarkan suaranya? Tidak bisa, Pak. Ya sudah, jika tidak bisa mungkin trouble di itunya. Akan Bapak jelaskan ya dari video ini. Iya. Nah, video ini menjelaskan tentang peristiwa gerhana pada 9 Maret, gerhana matahari total di Indonesia pada tahun 2016. Pada 9 Maret 2016. Nah, mengapa fenomena gerhana matahari bisa terjadi? Pendeknya dan mengapa spesial? Karena gerhana matahari total terakhir terjadi pada tahun 1983. Nah, fenomena ini adalah fenomena kelipatan yang terjadi tiap 33 tahun sekali di Indonesia. Nah, gerhana matahari yang berikutnya akan terjadi pada 2046. Gerhana total di Indonesia kurang lebihnya seperti itu yang dijelaskan. Nah, di situ dia juga menjelaskan, ya Allah. Nah, intinya gerhana matahari total terjadi ketika bulan,
yang bentuknya seperti bakso ini, matahari dan bumi ada pada satu garis lurus sejajar. Nah, ini adalah gambar cahaya yang disorotkan oleh matahari tertutup oleh bulan dan terjadi yang namanya gerhana matahari di bumi. Nah, ini penumbra dan yang tengah ini adalah umbra. Jadi ada dua bagian. Ketika di lokasi ini yang terkena penumbra ini jika dilihat dari bumi adalah gerhana matahari sebagian. Namun yang tengah ini adalah umbra. Yang di titik ini yang terkena bagian umbra akan terjadi peristiwa gerhana matahari total. Yang belum dibuka videonya, dibuka dulu videonya. Mas Aji, Mbak Adinda, Mbak Anggraini. Nah, video tadi menjelaskan tentang terjadinya peristiwa gerhana matahari dan juga menginfokan gerhana matahari total yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 kemarin. Jadi video tadi menjelaskan tentang peristiwa gerhana matahari yang terjadi karena posisi bumi, matahari, dan bulan ada pada satu garis lurus yang sejajar. Nah, berikutnya adalah gerhana bulan. Mohon maaf, itu Bapak tadi lupa untuk mengganti tulisannya. Bapak salah ketik. Mbak Akirul, coba dibaca ini gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Hal tersebut menyebabkan cahaya matahari tidak dapat sampai ke bulan karena tertutup oleh bayangan bumi. Nah, kata kuncinya sama, yaitu adalah matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus yang sejajar. Kata kuncinya sama, namun yang berbeda adalah letak dari posisi bulan. Ada yang bisa menjelaskan enggak? Ketika terjadi gerhana matahari nanti, posisi bulan ini ada di mana? Di antara bumi dan matahari atau di sebelah bumi yang berlawanan dari sisi matahari. Kalau gerhana matahari. Gerhana matahari itu bulan ada di tengah-tengah antara bumi dan matahari. Nah, bagus. Kalau ini, ketika posisinya seperti ini, maka yang terjadi adalah gerhana apa, Mbak Anggraini? Kalau posisinya seperti pada ilustrasi ini. Benar, Pak. Hilang. Gimana? Mana? Itu Gimana, Mbak Anggraini? bulan. Nah, Itu bulan, itu bumi dan sebelahnya matahari. Berarti gerhana bulan, Pak. Nah, berarti teman-teman kelas 6 sudah mulai paham kan dengan konsep gerhana? Dengan kata kunci dan perbedaannya seperti apa sudah mulai paham kan berarti kan? Paham, Pak? Sudah, Pak. Oke, berikutnya Bapak masih punya satu video lagi tentang gerhana bulan juga. Semoga yang ini suaranya bisa terdengar juga. Gimana, bisa didengarkan nggak tadi suaranya? Enggak, Pak. Ya sudah, kalau nggak bisa terdengar maka Bapak akan jelaskan lagi. Oke. Ini adalah tahap-tahap ketika terjadinya gerhana bulan. Nah, ini adalah penumbra bumi, yaitu adalah bayangan bumi. Nah, ketika bulan masuk ke tahap ini, pada P1 ini diawali dengan masuk ke penumbra atau bayangan samar bumi yang biasanya belum bisa dilihat kecuali oleh para ahli. Nah, ini menggambarkan situasi ketika bulan masuk ke penumbra bumi. Nah, berikutnya ini adalah gerakan bulan yang masuk kepada umbra bumi. Nah, pada saat ini bulan itu masuk ke umbra bumi atau inti bayangan bumi. Barulah kita baru bisa melihat fase dari gerhana bulan total. Nah, setelah itu bulan itu nanti akan berwarna kemerahan. Itu disebabkan karena polusi udara. Jika polusi udaranya semakin
kuat, maka warnanya semakin mencolok warna merah ini. Nah, ketika wajah bulan mulai terang di tepian, itu berarti bulan sudah mulai bergeser masuk ke penumbra lagi dan mulai keluar dari bayangan bumi. Nah, yang terakhir adalah tahap ketika bulan keluar dari penumbra bumi. Terakhir, ketika bulan keluar ini, maka peristiwa gerhananya sudah selesai. Jadi singkatnya yang dijelaskan dari video tadi adalah menjelaskan peristiwa terjadinya gerhana bulan. Ketika diawali bulan masuk ke penumbra bumi, ketika itu kita belum bisa melihat gerhana secara seutuhnya, namun sesaat setelahnya bulan akan masuk ke umbra bumi. Barulah di situ terjadi gerhana bulan total yang bisa kita lihat secara utuh. Nah, dari tadi kita kan belajar tentang gerhana dan juga dari tadi Bapak menyinggung tentang umbra dan penumbra. Nah, coba Mbak Adinda. Ayo Mbak Akirul, coba ini dibaca yang umbra. Umbra, bayangan inti yang berada di bagian tengah saat gelap pada saat terjadi gerhana. Bayangan kabur yang terjadi pada saat gerhana atau terjadinya bayangan pada benda gelap atau tidak tembus pandang, itu penumbra. Nah, bagus. Coba yang ini dianalisis dan diserap coba. Dari perbedaan umbra dan penumbra, kira-kira kalian bisa membedakan nggak? Bayangan inti dan kabur, Pak. Bedanya. Nah, bagus. Jadi umbra itu adalah bayangan inti, sedangkan penumbra adalah bayangan kabur. Itu yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari sebagian, gerhana matahari total, dan juga gerhana bulan. Itu disebabkan oleh umbra dan penumbra yang merupakan bayangan kabur serta bayangan inti dari bulan maupun bumi ketika terjadinya gerhana. Di sini konsepnya sudah mulai paham ya, teman-teman? Paham, Pak. Sudah paham, Pak. Sudah, Pak. Konsepnya sudah mulai paham. Oke, karena murid-murid Bapak sudah mulai paham dengan konsepnya, berikutnya mari kita diskusi. Bapak punya beberapa pertanyaan. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang terjadinya peristiwa gerhana, lalu juga tentang umbra dan penumbranya. Sekarang Bapak punya tiga poin bahasan yang bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan gerhana matahari. Ayo coba Mbak Anggita bisa menjelaskan nggak? Gerhana matahari itu apa? Terjadi ketika apa coba? Terjadi ketika bulan itu berada di tengah antara matahari dan bumi. Nah, bagus. Ketika bulan berada di tengah antara matahari dan bumi itu yang terjadi ke bumi itu apa, Mbak? Cahayanya nggak bisa masuk, jadinya gelap. Nah, cahayanya nggak bisa masuk ke bumi. Itu yang menyebabkan gerhana. Jadi pertanyaan nomor 2 sudah terjawab ya, apa yang menyebabkan gerhana matahari tadi? Sudah. Nah, ini untuk merefleksi sekali lagi. Coba Mbak Akirul dan Mas Aji, posisi bumi ketika terjadi gerhana matahari tadi seperti apa? Bumi ada di mana ketika terjadi gerhana matahari? Bumi di pinggir, Pak. Bulan tengah, matahari pinggir.
Nah, bagus. Kalau gerhana bulan gimana, Mbak Akirul? Bulan, bumi, matahari. Nah, singkatnya gerhana itu adalah peristiwa yang terjadi ketika bumi maupun bulan tidak bisa menerima cahaya dari matahari. Kata kuncinya sama, yang membedakan adalah letak posisi dan kejadiannya nanti. Kejadian itu nanti ya ditentukan oleh posisinya dari matahari, bulan, dan bumi. Nah, itu tadi adalah materi yang sudah Bapak sampaikan. Gimana? Teman-teman sudah mulai paham dengan yang dimaksud gerhana atau belum? Sudah, Pak. Ya, Pak. Nah, kalau sudah mulai paham dengan yang dimaksud gerhana, nanti Bapak akan mengirimkan ke WhatsApp group terkait dengan lembar kerja yang harus kalian kerjakan, dan di situ nanti juga ada praktik sederhana agar kalian lebih paham terkait materi ini. Sebentar, Bapak akan kirimkan di WA group. Nah ya, Bapak sudah kirimkan di WA group, nanti silakan dikerjakan, dan praktek sederhana yang Bapak tuliskan di situ nanti silahkan minta bantuan ke orang tua untuk mendampingi melaksanakan praktik itu. Lalu nanti dibuat laporan seperti yang sudah Bapak tuliskan di LKPD tersebut. Minggu depan laporannya dikirimkan melalui WhatsApp group, oke? Baik, Pak. Bagus. Ya, Oke, Pak. Nah, jadi pada akhir pembelajaran kita nanti, tadi kita sudah mendapatkan kesimpulan terkait dengan gerhana. Sekarang ada nggak yang masih dibingungkan? Ada nggak yang masih bingung terkait gerhana? Ada nggak yang ingin ditanyakan lagi? Belum, Pak. Belum ada. Semuanya sudah paham ya terkait materi gerhana? Nanti tanya grup ya, Pak. Ya, bagus. Jangan lupa nanti LKPD dikerjakan ya. iya, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin cek semangat kalian lagi. Mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus Pre-Memory. Ya, mungkin pertemuan pertama di subtema ini Bapak cukupkan dulu. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Kepada Mbak Akirul. Ayo teman-temannya dipimpin doa dulu Mbak Akirul. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai, amin. Ya, terima kasih atas partisipasi anak-anak semuanya. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pesan Ibu 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.